Demi apapun, andai saja ada kamera yang menyorot ke wajahku, zoom in, zoom out, pasti akan terlihat jelas bagaimana ekspresi ini tercipta ketika wanita berkerudung jingga itu berjalan mendekatiku. Belum selesai sampai di situ, kawan. Ia kini berdiri di hadapanku, menatap bola mataku, membiarkan sepenuhnya wajah tertutup nikab itu ku pandangi berlama-lama. Tak kudapati lagi kepala berkerudung yang menunduk, bukan juga sikap yang menantang. Ah, kalem Don. Ini hanya reaksi biasa ketika kita belum siap menerima kejadian yang di luar skenario. Skenario yang telah terencana di otakku hanyalah aku berjalan lebih awal, diikuti wanita itu untuk pergi menuju ke mobil. Tapi yang terjadi, aku belum bergerak sama sekali. Karena kekakuan yang terjadi beberapa detik lamanya, justru wanita itulah yang lebih dulu mendekat. "Yuk Pak," malah bengong. Buset, dia malah mengeluarkan kalimat candaan disertai senyum dari sudut dua bola matanya. Iya, percayalah sobat, wanita yang baru saja berjalan melewatiku setelah ia berucap, diiringi serbuan angin menerpa wajahku, tak sedikit pun kuhirup aroma tak sedap yang keluar dari badannya. Padahal yang ku ketahui, ia belum mengganti pakaiannya, belum juga mandi sore. Pagi tadi mungkin ia telah mandi, tapi malam ini mungkin saja ia juga belum mandi. Aku juga tak tahu karena aku tak berada di kamarnya. Yang ingin ku garis bawahi ialah ia tak beraroma keringat yang mengganggu orang lain. Pahamkan maksud aroma yang ku maksud? Apa karena ia sudah memakai ketika berada di kamar tadi? Tapi bukankah ia tak membawa apa-apa sejak tadi karena semua barang-barangnya hilang dicuri pemuda itu? Forget it, tak penting juga dibahas berlama-lama masalah aroma wanita itu. Mungkin saja ia tak, begitulah membiarkan bau keringat yang begitu mengganggu terhirup oleh orang lain. Makanya ia sudah mengantisipasinya, entah bagaimana caranya. Aku melangkah keluar hotel, mengikuti langkahnya dari belakang. Justru ketika berada di belakang inilah otakku mulai kemana-mana. Apa yang akan lu lakuin Don sekarang? Apa yang bakal lu obrolin ketika berdua di mobil nanti dengannya? Ataukah jangan-jangan lu bakal langsung mengarahkan mobil menuju ke tempat lain bersamanya? Kita skip saja ya proses berjalan ini menuju ke mobil, karena aku juga dibuat sakit kepala sama suara monolog dalam diri ini. Karena jujur aku muak mendengar suara-suara menciptakan monolog tak ini yang menanyakan bagaimana dan seperti apa tindakanku nanti. Ketika telah dekat dari mobil, ku tekan tombol pada remote kecil berlogo huruf H di tangan. Terima kasih Bro si Arfi, and special thanks for Pak Ferdi, sang pemilik, karena sudah membantuku dalam mobilisasi malam ini. Pintu kanan kemudi ku buka. "Bu, duduk di belakang aja, tak enak Ji." Belum selesai ucapanku, wanita itu membuka pintu lalu duduk. Ia mengacuhkanku, parahnya ia duduk di jok tepat di samping kemudi. Dan yang mengemudikan mobil ini, the one and only Doni Darmawan, it's me. Aku hanya geleng-geleng kepala menertawakan kebodohanku barusan. Kelihatan banget aku sok berusaha menjaga kehormatannya, padahal wanita itu tampak biasa saja. Sudahlah, kalem aja dan tetap tenang seperti yang seharusnya terjadi. Aku mulai menjalankan mobil keluar dari hotel. Mobil sengaja kutahan kecepatannya di 40-an kilometer per jam. Kendaraan di jalan tentu sudah bisa terhitung dengan jari. Suasana di kabin mobil senyap melempem, sepi banget. Hanya terdengar suara helaan nafas beberapa kali, baik dariku maupun darinya yang duduk tenang di samping.
Aku bahkan tak ada niatan untuk menoleh sedikit pun ke samping. Tak ada niatan juga untuk merusak mengganti suara helaan nafas darinya dengan suara musik dalam mobil. Makanya audio canggih yang sudah diciptakan oleh tenaga profesional untuk menciptakan kenyamanan penggunanya agar tak terjadi kesepian seperti ini dalam mobil, ku off-kan sejak tadi. Sorry bro Master of Techno Mobile, sepertinya memang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nafas yang terhela berat beberapa kali jauh lebih indah dan merdu terdengar ketimbang suara musik yang keluar dari speaker mahal kalian. Aku sendiri masih fokus ke jalan, masih berusaha untuk tidak merusak kesunyian yang tercipta malam ini. Terima kasih Putri Asifah sudah memilih untuk tetap diam. Tentu saja aku benar-benar bersyukur keadaan seperti ini justru membantu kami berdua terhindar dari hal-hal yang merusak moral. Dari ekor mataku, ia masih kelihatan begitu tenang. Sorot matanya tak teralihkan dari jalan raya di depan yang sedang kami lalui. Apakah jalan raya di depan begitu pentingkah? Begitu baguskah sampai kamu tak menoleh sedikit pun ke samping? Aku senyum merasa geli sendiri atas situasi yang terjadi sekarang ini. Andai saja kita dapat bercerita banyak hal, mungkin saja akan menenangkan bagiku. Andai saja kamu bisa sedikit saja melempar sebuah topik yang akan kubalas dengan berbagai topik lainnya, hingga tercipta suatu keakraban di antara kita berdua. Tapi yang terjadi sekarang, kita benar-benar diam. Andai saja aku bisa menyelam masuk ke dalam pikiranmu Putri Asifah, mungkin aku tak akan sepenasaran ini terhadap sosokmu. And then, salah satu di antara kasta tertinggi penyesalan dalam diri adalah ketika apotika di depan sana yang buka 24 jam tampak jelas, tapi dia masih saja diam tanpa mengeluarkan sebuah kata. Aku tak yakin ia semenyesal aku. Aku tak yakin rasa dalam dirinya seperti rasa yang menderaku. Sudahlah, forget it. Memang sudah seperti ini semestinya terjadi, bukan?